Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Septiani, NPM 0361240027, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan mengambil judul Pendidikan Anti Korupsi Tanggung Jawab Kita Semua. Halo semuanya, korupsi di Indonesia bukan hal baru, tapi tetap jadi masalah yang merusak banyak aspek kehidupan kita, dari pendidikan, kesehatan, sampai hukum. Di video ini, saya akan membahas kenapa pendidikan anti korupsi penting, bukan hanya di sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa dan warga negara. Jadi, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, menurut data KPK, korupsi merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Ironisnya, pelaku korupsi bukan hanya pejabat tinggi, tapi juga banyak yang berasal dari kalangan berpendidikan. Itu sebabnya pendidikan anti korupsi bukan soal hafalan hukum, tapi soal membentuk karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Pendidikan anti korupsi sudah mulai diterapkan di beberapa jenjang pendidikan. Tujuannya adalah, yang pertama itu untuk menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Yang kedua itu untuk membangun kesadaran hukum. Dan yang ketiga itu melatih keberanian untuk menolak praktik-praktik kotor. Tapi masalahnya, apakah ini cukup? Apakah kita sebagai mahasiswa sudah benar-benar paham dan peduli tentang bahayanya korupsi? Saya pribadi pernah merasa skeptis. Banyak orang pintar, lulusan universitas ternama, tapi akhirnya tertangkap korupsi. Artinya, pendidikan formal saja tidak cukup. Harus ada perubahan dari dalam nilai dan integritas. Sebagai mahasiswa, saya melihat masih banyak yang menormalisasikan tindakan kecil, seperti nyontek, manipulasi data, bahkan minta bantuan orang dalam. Mungkin itu terlihat sepele, tapi itulah akar dari korupsi. Solusinya? Kita mulai dari diri sendiri, berani jujur, sekecil apapun, aktif menyuarakan keadilan meskipun itu tidak populer, dan mendukung sistem yang transparan mulai dari kampus, organisasi, sampai pemerintahan. Tahun 2024, Indonesia diguncang kasus dugaan korupsi dana beasiswa di Kementerian Pendidikan. Seorang pejabat tinggi diduga menyelewengkan dana hibah dan beasiswa untuk kepentingan pribadi. Ini menyakitkan, karena dana itu seharusnya untuk pelajar yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan di institusi pendidikan pun korupsi bisa terjadi jika nilai-nilai integritas tidak ditanamkan secara nyata. Berduka cita atas matinya nalar dan kemanusiaan. Yang di dalam sana bukan manusia tapi tikus-tikus yang melindungi oligarki dan para orang-orang korup. Akan tailah semuanya. Akan tai. Berduka cita. Korupsi merusak masa depan kita, tapi lewat pendidikan, sikap, dan tindakan nyata, kita bisa melawan itu bersama. Pendidikan anti korupsi harus menjadi budaya, bukan cuma mata kuliah. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, ia adalah racun yang perlahan menghancurkan kepercayaan, keadilan, dan masa depan sebuah bangsa. Pendidikan anti korupsi bukan hanya soal teori di kelas, tapi tentang bagaimana kita bertindak ketika tidak ada yang melihat. Kita hidup di zaman di mana integritas sering dikalahkan oleh kepentingan, tapi justru di saat seperti inilah keberanian untuk jujur jadi lebih berarti. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab moral untuk tidak tahu tentang anti korupsi, tapi juga menjadikannya bagian dari cara berpikir dan bertindak. Karena kalau kita diam, korupsi akan terus tumbuh. Kalau kita tutup mata, maka kita pun jadi bagian dari masalah. Jadi mari mulai dari yang kecil, jujur dalam tugas, adil dalam organisasi, dan kritis terhadap sistem yang tidak transparan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini jika kamu juga percaya bahwa Indonesia bisa lebih baik tanpa korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Ih, Bapak mobilnya bagus banget. Beli di mana?
Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat no yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir dong, lu yang hidup enak yang dirugiinnya banyak nih. Mana mukanya?